Sentimen Israel kembali mencuat ketika negeri itu membombardir kawasan Gaza yang menyebabkan ribuan orang tewas, termasuk warga sipil. Kaum wanita dan anak-anak turut menjadi korban. Bahkan, rumah sakit Indonesia di Gaza juga tak luput dari serangan Israel. Alasannya, rumah sakit tersebut dianggap menjadi sarang pejuang Hamas. Sikap antipati terhadap Israel bukan muncul kali ini saja. Sejak dulu, Indonesia mengutuk sikap Israel sehingga sampai detik ini Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi, walau tak memiliki hubungan diplomatik, pemerintah pernah menjalin hubungan gelap dengan Israel, khususnya terkait dengan Operasi Alfa. Operasi Alfa terjadi pada tahun 1978. Operasi itu dilakukan Indonesia berkaitan dengan pembelian pesawat Douglas A4 Skyhawk milik Israel. Operasi Alfa melibatkan Badan Intelijen ABRI atau BIA. Namun, hingga kini Tentara Nasional Indonesia tak pernah mengakui secara resmi operasi tersebut. Padahal, terbongkarnya operasi ini diungkap oleh mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional atau Pangko Hanuknas Marsikal Muda Joko Purwoko. Ia termasuk salah satu penerbang yang mendapatkan pendidikan pilot di Israel. Untuk jelasnya, simak sampai tuntas ya. Operasi Alfa bermula dari keinginan Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, kini berganti nama menjadi TNI Angkatan Udara, untuk menambah alat utama sistem senjata atau alutsista, khususnya pesawat terbang. Kala itu, Jenderal Leonardus Benyamin Murdani atau LB Murdani mendengar kabar kalau tentara Israel ingin menjual 32 unit pesawat Douglas A4 Skyhawk. Murdani yang saat itu menjabat sebagai asisten intelijen pertahanan dan keamanan mulai merancang strategi untuk membeli pesawat tersebut. Mengapa ingin pesawat Skyhawk? Skyhawk adalah pesawat tempur yang tergolong unggul menurut pertimbangan Angkatan Udara Republik Indonesia. Salah satu keunggulan itu adalah air refueling, yakni kemampuan mengisi bahan bakar saat mengudara. Selain itu, A4 Skyhawk bisa meluncurkan rudal anti radiasi. Skyhawk memang dibidik buat menggantikan F-86 Sabre dan T-33 Thunderbird yang sudah berumur tua. Pembelian pesawat dilakukan secara rahasia mengingat sentimen anti-Israel masih terus berkembang hingga sampai saat ini. Pembelian pesawat ke Israel itu pernah ditulis oleh Jim Winchester dalam Douglas A4 Skyhawk Attack and Close Support Fighter Bomber tahun 2004. Winchester mengatakan Indonesia pernah membeli pesawat milik Israel secara rahasia melalui perantara Amerika Serikat. Pembelian itu dilakukan ketika kunjungan Wakil Presiden Amerika Walter Mondale dalam lawatannya ke Jakarta pada Mei tahun 1978. Saat kunjungan tersebut, Mondale menyerahkan 16 pesawat Skyhawk milik Israel. Pembelian itu dibenarkan oleh salah seorang pengusaha Israel, Emanuel Sahaf. Ia bilang kerjasama dengan Indonesia mengenai pertahanan memang menjadi salah satu bagian hubungan bisnis. Diawali dari zaman Pak Benny Murdani, kata Emanuel yang dikutip oleh Tirto. Sedangkan 16 pesawat lainnya mulai dikirim November tahun 1979. 14 single seat dan 2 two-seat Skyhawk. Agar sampai ke Indonesia, pesawat itu dikirim secara berkala melalui jalur laut. 4 pesawat diantaranya dikirim langsung dari Israel menggunakan kapal. Untuk mengelabuhi pengiriman selama di perjalanan, Skyhawk dibungkus plastik bertuliskan F5, jenis pesawat tempur buatan Amerika. Sebab di saat bersamaan, pemerintah juga membeli pesawat jenis F5 dari Amerika Serikat. Pengiriman pesawat versi Winchester ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh majalah Angkasa. Majalah Angkasa edisi koleksi berjudul Pesawat Kombatan TNI Angkatan Udara dari Legenda Karen hingga Kedikdayaan Flanker.
Operasi Alpha mulai membuahkan hasil pada awal tahun 1980-an, tepatnya pada Mei 1980, sebanyak 31 unit A4E bertempat duduk tunggal dan 2 unit T44H bertempat duduk ganda mulai dikirim dari Israel menuju Indonesia menggunakan kapal laut. Pengiriman unit dibagi dalam beberapa gelombang dan dilaksanakan secara hati-hati serta penuh rahasia. Maka tak heran jika pengiriman jet ini secara keseluruhan memakan waktu panjang. Total waktu pengiriman 21 bulan dan rampung pada 31 Agustus tahun 1982. Setibanya di Indonesia, Skyhawk TNI Angkatan Udara terbagi dalam 2 skuadron, yaitu Skuadron Udara 11 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skuadron 12 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Meski beda informasi, yang pasti Angkatan Udara Indonesia mendapatkan 32 pesawat Skyhawk dari Israel. Untuk mencari informasi valid juga sulit karena TNI saja tak pernah mengakui pembelian pesawat secara rahasia tersebut. Ternyata selain membeli pesawat tempur, Indonesia juga mengirimkan sejumlah pilot untuk belajar menerbangkan Skyhawk. Maka pada 1980, sejumlah perwira penerbang dipilih secara ketat untuk dilatih menerbangkan Skyhawk. Salah satunya adalah Letnan 1 F. Joko Purwoko. Dalam bukunya My Home My Base, Joko menceritakan bahwa sebelum sampai ke Israel untuk berlatih, mereka harus melakukan usaha penyamaran, antara lain tidak memakai paspor Indonesia sehingga tidak bisa dilacak memasuki Israel. Sepulang latihan selama 4 bulan, mereka juga harus menyiapkan alibi bahwa mereka berlatih dan jalan-jalan di Amerika Serikat. Operasi latihan hingga pesawat itu sampai di Indonesia diberi nama sandi Operasi Alpha. 2 kali operasi, Alpha 1 dan Alpha 2, masing-masing diberangkatkan 10 penerbang. Pilot-pilot Indonesia dilatih oleh Skuadron nomor 141 di Etzion, Israel, dan segera setelah selesai pelatihan, skuadron pesawat itu dikirimkan ke Indonesia, tulis Jim Winchester. Purwoko bersama 9 perwira diterbangkan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Pangkalan Udara Paya Lebar, Singapura. Mereka menumpang pesawat Garuda. Setibanya di sana, 10 perwira sempat ditemui Mayor Jenderal Benny Murdani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen ABRI. Kalau misi ini gagal, negara tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan kalian, ujar Murdani kepada Purwoko ketika makan malam bersama 10 perwira tersebut. Murdani menyatakan operasi ini dianggap berhasil jika pesawat tempur A4 Skyhawk milik Israel yang diberi kode Merpati berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Malam itu juga 10 perwira langsung diganti identitasnya. Seluruhnya diganti identitas bukan dengan nama Indonesia dan bukan sebagai tentara negara Indonesia. Mereka melanjutkan terbang ke Frankfurt, Jerman untuk transit lantas menuju Tel Aviv. Setibanya di Israel, 10 perwira langsung digiring oleh petugas keamanan bandara Ben Gurion Tel Aviv, Israel. Diketahui petugas itu merupakan agen rahasia Mossad dan ditugaskan untuk membawa 10 perwira Angkatan Udara itu ke ruang bawah tanah, di mana para perwira Bais ABRI sudah menanti mereka. Ke-10 penerbang dijelaskan informasi singkat hal-hal apa saja yang harus mereka lakukan saat proses belajar nantinya. Karena Indonesia tak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mereka pun diminta untuk mengaku sebagai penerbang asal Singapura. Mereka juga diajari percakapan dalam bahasa Ibrani, seperti Anita Yasmis Singapore yang artinya aku penerbang dari Singapura, hingga sapaan Bokentov yang berarti selamat pagi. Dalam bukunya, Purwoko mengatakan tidak mengetahui apa nama pangkalan tempur milik Angkatan Udara Israel itu. Seingatnya, saat perjalanan menuju pangkalan tempur itu, mereka melewati Laut Mati. Mereka kemudian menamai sendiri pangkalan itu dengan nama Arizona, sesuai tempat latihan mereka seharusnya.
Di sana mereka berlatih dengan pesawat A4 Skyhawk, melakukan berbagai manuver, mengoperasikan pesawat tempur sebagai mesin perang hingga menembus perbatasan Suriah. Sekitar 4 bulan berselang, latihan terbang berakhir tanggal 20 Mei 1980. Para perwira pun dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah dan brevet penerbang tempur. Namun, para perwira intelijen ABRI yang hadir justru membakarnya di depan para pilot itu. Hal tersebut dilakukan tentu saja untuk menghilangkan bukti bahwa pernah ada kerjasama militer antara Indonesia dan Israel. Untuk mengelabui sejumlah pihak, para penerbang juga dibawa ke Amerika Serikat untuk sekedar berfoto-foto. Hal itu dilakukan agar terlihat seolah-olah bahwa mereka memang dikirim ke Amerika Serikat, bukan ke Israel. Kepada para komandan di kesatuan pun, para pilot itu harus mengaku telah dilatih di Amerika Serikat, bukan Israel. Menurut Atmaji Sumarkijo dalam buku biografi Jenderal M. Yusuf, Panglima para prajurit, kepada media massa disampaikan bahwa pesawat Skyhawk itu didatangkan dari Amerika Serikat. Namun, ada sejumlah pihak yang tahu bahwa pesawat itu ex-Angkatan Udara Israel. Kemudian dijelaskan lagi bahwa pesawat itu dibeli lagi oleh Amerika Serikat untuk dijual kepada Indonesia. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, pesawat-pesawat yang dibeli dari mereka melalui fasilitas khusus boleh dijual kepada negara lain bila disetujui oleh Amerika Serikat. Kebetulan baik Amerika Serikat maupun Israel sepakat untuk menjual 2 skuadron pesawat itu kepada Indonesia. Pembayarannya melalui kredit ekspor kepada Amerika Serikat, tulis Atmaji. Pada peringatan Hari ABRI 5 Oktober 1980, pesawat-pesawat Skyhawk mengadakan terbang formasi bersama pesawat yang benar-benar baru, yaitu F-5E Tiger II buatan Northrop Corporation Amerika Serikat. Walaupun bekas, namun kemampuan pesawat Skyhawk masih prima berkat pemeliharaan Angkatan Udara Israel yang sangat baik. Pesawat A4 Skyhawk pertama kali dipamerkan kepada publik Oktober 1980. Pesawat ini pernah dipakai dalam operasi Seroja saat Indonesia menguasai Timur Timur sejak 1975. Pesawat-pesawat itu diprediksi dapat beroperasi selama 10 tahun, namun kenyataannya dapat digunakan selama 20 tahun. Mulai tahun 2004, pesawat-pesawat itu secara bertahap dipensiunkan. Jejak peninggalan kerjasama militer Indonesia dan Israel itu kini bisa dilihat di Museum Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Sampai saat ini, Operasi Alpha tak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Benny Murdani tidak sekalipun menyinggung operasi tersebut dalam biografinya. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas topik tertentu, silahkan mengirimkan email kepada kami melalui misteri.verhal@gmail.com atau cukup mengirim message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kawan-kawan yang malas ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalam.